Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW sudah memperingatkan umatnya soal pekerjaan haram di akhir zaman ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman seseorang tidak memedulikan lagi dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataukah haram. Hadis riwayat Nasa. Di zaman sekarang ini merupakan zaman kegersangan ruhiyah dan zaman materialisme. Segala sesuatu dinilai dengan harta. Manusia cakar-mencakar untuk memperoleh sebanyak mungkin kekayaan. Mereka tidak memperdulikan dari mana datangnya harta yang diperoleh. Apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Yang penting, harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun untuk melayani kehendak istri atau anak-anak mereka supaya dapat hidup dengan kemewahan. Apabila diteliti, ada beberapa jenis pekerjaan dan sumber pendapatan yang haram dan umat Islam saat ini terlibat dengan sumber-sumber seperti berikut. 1. Khamr. Minuman keras yang di dalam Islam disebut dengan khamr. Minuman ini mengandung bahan berbahaya dan berdampak buruk bagi tubuhnya. Meskipun sebagian masyarakat sudah mengetahui bahaya dari minuman keras, tetapi masih ada beberapa pedagang yang berani menjualnya dengan alasan sebagai mata pencaharian. Lalu, bagaimana Islam memandang minuman keras atau khamr? Minuman keras menurut Islam adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Minuman keras yang memabukkan ini membuat seseorang kehilangan kesadarannya jika dikonsumsi berlebihan. Jika seseorang kehilangan kesadarannya, maka dapat membuat ibadah yang dilakukannya tidak sah, sebab sedang dalam keadaan tidak sadar. Nah, lalu bagaimana hukum menjual minuman keras dalam Islam? Di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas telah mengharamkan minuman keras. Allah telah menjelaskan larangan minuman khamr yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 43. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air dan kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian juga terdapat hadis tentang larangan menjual khamr. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai? Mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan. Nabi SAW bersabda, tidak boleh jual beli lemak bangkai, itu haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, maka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut. Kemudian mereka memakan hasil penjualannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2236 dan Muslim nomor 4132. Dalam hadis lain menyebutkan mengenai terlaknatnya setiap orang yang mendukung dalam tersebarnya miras atau khamr. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang minta diantarkan. Hadis riwayat Ahmad 297, Abu Daud nomor 3674 dan Ibnu Majah nomor 3380 dari Ibnu Umar dari ayahnya Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih karena ada berbagai penguatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa meminum, menjual serta memproduksi minuman keras dalam Islam hukumnya adalah haram. Pekerjaan haram di akhir zaman, riba. Syekh Yusuf Qardawi dalam bukunya berjudul Fatwa-Fatwa Kontemporer menyatakan,
Sistem ekonomi dalam Islam ditegakkan pada asas memerangi riba dan menganggapnya sebagai dosa besar yang dapat menghapuskan berkah dari individu dan masyarakat, bahkan dapat mendatangkan bencana di dunia dan akhirat. Hal ini telah disinyalir di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta telah disepakati oleh umat. Allah Ta'ala berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, apabila zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menyediakan diri mereka untuk disiksa oleh Allah. Hadis riwayat Hakim. Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih isnadnya. Dalam peraturan dan tuntunannya, Islam menyuruh umatnya agar memerangi kemaksiatan. Apabila tidak sanggup, minimal ia harus menahan diri agar perkataan maupun perbuatannya tidak terlibat dalam kemaksiatan itu. Karena itu, Islam mengharamkan segala bentuk kerjasama atas dosa dan permusuhan dan menganggap setiap orang yang membantu kemaksiatan bersekutu dalamnya dosa bersama pelakunya. Baik pertolongan itu dalam bentuk moral ataupun material, perbuatan ataupun perkataan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah melaknat pemakan riba yang memberi makan dengan hasil riba dan 2 orang yang menjadi saksinya. Dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan dari hasil riba, 2 orang saksinya dan penulisnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Sementara itu dalam riwayat lain disebutkan, orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dan 2 orang saksinya, jika mereka mengetahui hal itu, maka mereka itu dilaknat lewat lisan Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis-hadis sahih yang sharih itulah yang menyiksa hati orang-orang Islam untuk bekerja di bank-bank atau syirkah atau persekutuan yang aktivitasnya tidak lepas dari tulis-menulis dan bunga riba. Namun perlu diperhatikan bahwa masalah riba ini tidak hanya berkaitan dengan pegawai bank atau penulisnya pada berbagai syirkah. Tetapi hal ini sudah menyusup ke dalam sistem ekonomi kita dan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga merupakan bencana umum sebagaimana yang diperingatkan Rasulullah SAW. Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun, melainkan akan memakan riba. Barang siapa tidak memakannya, maka ia akan terkena debunya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Qardawi menyatakan kondisi seperti ini tidak dapat diubah dan diperbaiki hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank atau perusahaan yang mempraktikkan riba. Tetapi kerusakan sistem ekonomi yang disebabkan ulah golongan kapitalis ini hanya dapat diubah dengan sikap seluruh bangsa dan masyarakat Islam. Perubahan itu tentu saja harus diusahakan secara bertahap dan perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan guncangan perekonomian yang dapat menimbulkan bencana pada negara dan bangsa. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan perubahan secara bertahap dalam memecahkan setiap permasalahan yang pelik. Cara ini pernah ditempuh Islam ketika mulai mengharamkan riba, khamar, dan lainnya. Dalam hal ini yang terpenting adalah tekad dan kemauan bersama. Apabila tekad itu telah bulat, maka jalan pun akan terbuka lebar. Al-Qardawi menyuruhkan setiap muslim yang mempunyai kepedulian akan hal ini hendaklah bekerja dengan hatinya, lisannya, dan segenap kemampuannya melalui berbagai wasilah atau sarana yang tepat untuk mengembangkan sistem perekonomian kita sendiri, sehingga sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh perbandingan, di dunia ini terdapat beberapa negara yang tidak memberlakukan sistem riba,
yaitu mereka yang berpaham sosialis. Di sisi lain, apabila kita melarang semua muslim bekerja di bank, maka dunia perbankan dan sejenisnya akan dikuasai oleh orang-orang non-muslim, seperti Yahudi dan sebagainya. Pada akhirnya, negara-negara Islam akan dikuasai mereka. Terlepas dari semua itu, menurut Al-Qardawi, perlu diingat juga bahwa tidak semua pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perbankan tergolong riba. Ada di antaranya yang halal dan baik, seperti kegiatan perpialangan, penitipan, dan sebagainya. Bahkan sedikit pekerjaan di sana yang termasuk haram. Suap. Tidak ada keraguan bahwa praktek suap dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan adalah haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, artinya, Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Ahmad. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Haythami mengkategorikannya sebagai dosa besar di dalam buku mereka Al-Kabair Az-Zawajir. Adapun status gajinya maka ada perincian. Pertama, jika Anda memang memiliki keahlian dalam pekerjaan tersebut, serta melaksanakan tugas-tugas dengan sebaiknya, maka gaji Anda halal dan Anda boleh melanjutkan bekerja di tempat tersebut. Kedua, jika Anda tidak memiliki keahlian dan skill dalam pekerjaan tersebut, sehingga tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diamanahkan, maka Anda tidak berhak mendapat gaji tersebut. Sebab bagaimana Anda akan menerima gaji, sedangkan tugas dan amanah yang menjadi tanggung jawab tidak ditunaikan. Ini adalah pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Al-Munajjid. Masalah seperti ini di dalam disiplin ilmu ushul fikih disebut dengan jihah mumfakah, yaitu haram dan berdosa dari satu sisi, namun syah dan halal dari sisi yang lain. Namun Anda tetap memiliki tanggungan dosa, yaitu terjatuh dalam praktek suap. Solusi dari hal ini adalah bertaubat kepada Allah dengan penyesalan yang mendalam atas yang telah dilakukan di masa lalu, memperbanyak istighfar kepada Allah, serta mengintensifkan amalan kebaikan, sebab amalan-amalan kebaikan tersebut akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya amalan kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa. Quran Surat Hud ayat 113. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.